Figur King Ghidorah dengan harga yang affordable, tapi apakah kualitasnya sebagus harganya? Tonton video ini sampai habis. Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Arya di channel ini, channel mainan Arya. Dan hari ini gue mau memenuhi janji gue karena gue udah pernah ngetis mainan ini ke kalian, tapi nggak gue review-review. Figur ini karakternya tuh dari Godzilla Legendary yang dari dulu gue sebenarnya udah pengen, tapi nggak bisa punya karena harganya lumayan mahal. Dan kebetulan emang cuma satu brand itu doang ya waktu itu bikin. Tapi sekarang ini ada brand baru namanya Hiya dan dia bikin karakter ini dengan harga yang affordable. Apalagi kalau bukan Hiya Toys King Ghidorah. Yap, gue suka banget sama King Ghidorah karena siapa yang nggak suka dengan naga berkepala 3 dan bisa nyemburin petir. Makanya pas gue tahu Hiya Toys ngerilis Ghidorah dengan harga yang affordable tuh gue langsung pengen banget. Dan mereka tuh ngerilis dua versi. Versi pertama Exquisite Basic, itu warnanya dia agak lebih coklat dibandingnya ini. Sedangkan yang gue punya ini yang versi Gravity Beam kalau nggak salah. Jadi warnanya itu agak gold karena dia lagi ngeluarin beamnya dan kita juga dapat efek beamnya. Tapi kalau secara ukuran sama-sama aja sebenarnya. Bahkan Hiya sekarang ngerilis lagi versi 2.0 dengan artikulasi yang katanya lebih bagus. Warnanya sama kayak yang Exquisite Basic pertama. Dan dia juga dapat beam. Ini kayak gabungan dari keduanya gitu sih. Langsung aja, ini dia King Ghidorah dari Hiya Toys. Gila, ini cakep banget, sangar, dan buas banget nih kelihatannya figur ini. Ditambah sayapnya dia yang gede dan bisa mekar kayak gini, itu bikin dia kelihatan makin megah gitu, makin wah gitu figurnya. Menurut gue Hiya Toys ini sukses showing kalau King Ghidorah ini Alpha Titan cuman dari looks-nya doang ketika dia pose kayak gini. Nggak cuma itu, Hiya Toys juga show kalau figur mereka ini itu bukan buat anak-anak. Karena kalian lihat di sini banyak banget part-part atau bagian-bagian yang tajam. Kayak di belakang punggungnya ini, terus juga di sini nih, di ujung-ujung sayapnya, bahkan sampai ke ekornya. Ini partnya tuh beneran tajam. Jadi kalau kalian pegang nggak sengaja atau emang agak neken dikit, itu lumayan sakit. Bahkan pas gue masang kedua ekornya ini kan perlu dipanasin dulu untuk masangnya. Itu lumayan struggle karena kan kita harus megangnya gini ya. Kita harus megang ekornya, itu lumayan sakit. Tambah kita harus neken pula. Jadi makin sakit gitu. Bahkan ekornya ini setelah gue pasang itu nggak bisa gue copot lagi. Jadi mau nggak mau harus langsung dipajang. Highlight dari figur ini tuh ada dua di bagian detail dan juga artikulasinya. Untuk detail, kalian bisa lihat di bagian mukanya ini. Dia kan punya 3 kepala, tapi kesannya ketiga kepala ini punya 3 ekspresi yang berbeda. Padahal sebenarnya kalau kalian lihat di masing-masing kepala sih sebenarnya mirip-mirip aja ya. Cuman memang panjang dari masing-masing kepalanya ini beda-beda. Tapi mungkin efek karena dia ada 3 kepala, jadi kayak gue nganggepnya tuh mereka punya 3 ekspresi yang berbeda. Tapi kalau kita lihat lebih detail, sebenarnya ekspresinya sih sama-sama aja. Dan ini kepalanya kan dia lumayan kecil ya, tapi Hiya bisa bikin dia cukup detail. Berasa banget kesan sangar dari King Ghidorah ini di setiap kepalanya. Mulutnya ini bisa kalian buka masing-masing karena kan dia bisa nembakin beam ya dari sana. Cuman entah kenapa yang punya gue ini kayak agak mau copot gitu bagian rahangnya. Dan gue sempet nonton juga reviewer lain, itu memang kayak dia bisa kayak hampir copot gitu sih. Tapi sebenarnya nggak copot, dia cuman kayak agak ngebuka terlalu lebar aja. Makanya di sini kayak agak bengkak gitu nih bagian rahangnya itu. Entah ini isu atau gimana, tapi menurut gua ini bukan sesuatu yang masalah banget sih. Di bagian lehernya ini dia punya pola kayak kulit ular ya di bagian bawahnya ini, kayak bagian badan bawah ular. Terus juga di bagian atasnya itu baru kayak ada sisik-sisik dengan pola-pola yang berbeda. Yang di bagian sini polanya agak sedikit lebih besar-besar, tapi yang di bagian atasnya yang deket-deket ada duri-durinya ini, itu pola-polanya agak lebih kecil-kecil gitu. Jadi sisik-sisiknya tuh kayak lebih kecil-kecil. Sedangkan yang bagian bawahnya ini lebih lebar-lebar. Gue sempat singgung tadi kalau dia di bagian lehernya ada spikes atau duri-duri gitu. Dan kalian lihat di sini spikesnya itu membentang dari kepala sampai ke ekornya. Ini yang makanya gue bilang kalau mereka bukan buat anak-anak. Karena emang tajam-tajam banget ininya tuh kalau di grab gini atau kalian tekan tangan kalian ke sini tuh lumayan sakit. Tapi justru spikes yang tajam ini itu bikin dia jadi lebih detail. Spikesnya juga beda-beda ukurannya. Kayak di bagian leher ini agak lebih kecil-kecil, tapi yang paling kecil tuh ada di bagian ekornya. Ini kecil-kecil tapi banyak, sedangkan yang di bagian badannya itu nggak terlalu kecil, dia agak lebih besar-besar, tapi lebih jarang-jarang gitu jaraknya. Poin utama yang gue suka dari figur ini itu adalah sayapnya yang gede banget.
banget ini. Karena ini meskipun terbuat dari plastik, tapi mereka tuh tetap nge-sculpt-nya dengan bagus. Bahkan kalian bisa lihat kerutan-kerutan di setiap bagian sayapnya, kayak memang lagi dibentangin gitu. Ditambah, kalian bisa lihat juga banyak urat-urat, jadi mereka nge-sculpt urat-urat dari si King Ghidorah ini. Gokil nggak tuh? Lu tuh berasa kayak lagi megang selaput atau otot-otot dari si King Ghidorah ini. Nggak cuma sayap yang keren, tapi bagian ekornya dia ini juga keren. Terutama bagian ujung dari ekornya yang penuh dengan duri-duri gede-gede kayak gini. Ini Ghidorah kayaknya sepanjang badan dari kepala sampai ekor itu full weapon kayaknya ya. Gimana nggak jadi Alpha Titan coba? Oh ya, gue sempet singgung sebelumnya kalau yang gue punya ini tuh yang versi Gravity Beam. Makanya warnanya dia itu agak glossy gold gitu. Paling kelihatan terutama di bagian sisik yang ada di bawahnya ini. Kayak sisik ular bagian bawah ini goldnya lumayan kelihatan karena dia kayak gold glossy gitu. Dan bagian sayapnya ini juga lumayan kelihatan kalau dia warnanya gold gitu ya. Kayak lebih mengkilat gitu warnanya. Sebenarnya gue lebih suka sama yang warna coklat karena entah kenapa menurut gue lebih ganas aja gitu ya warna coklat dibanding warna gold kayak gini. Tapi Ghidorah emang ikoniknya dengan warna gold kan. Makanya ya udahlah gue akhirnya ngambil yang versi Gravity Beam ini. Sekarang kita ngomongin artikulasi. Ini menarik karena Hiya Toys ini bikin Ghidorah ini fully articulated. Nggak cuma di bagian kaki dan juga leher, tapi sampai ke bagian sayap-sayapnya ini. Sedangkan setahu gue yang SHM punya, yang versi tahun 2000 berapa ya? Intinya yang pas Ghidorah ini muncul di Godzilla 2 King of Monster, setahu gue sayapnya itu nggak bisa digerakin. Jadi nggak ada artikulasi di bagian ruas-ruas sayapnya ini. Jadi ya sayapnya udah langsung kepasang dengan mode atau pose yang seperti ini. Udah langsung ngegar dia. Di bagian kepala artikulasinya kalian bisa gerakin dia kayak gini, ke kiri, ke kanan, atau ke depan, ke belakang kayak gini. Tapi memang yang untuk ke depan nggak bisa terlalu nunduk gitu ya. Dan di setiap ruasnya ini itu bisa kalian gerakin. Jadi ini beneran bisa diputer-puter kayak gini nih tuh. Jadi bisa buat dia nengok banget, bahkan sampai overlap dengan kepala lainnya. Di bagian ekornya ini setiap ruasnya ini juga punya artikulasi, jadi bisa kalian puter-puter dan disesuaikan dengan kondisi atau pose-pose yang kalian mau. Badannya juga ada artikulasi, bisa kalian gerakin, tapi ini nggak terlalu banyak ya. Kalau badan kayaknya cuma buat nopang aja, jadi naik turun kayak gini aja. Terus juga bagian tangannya ini ada artikulasi di bagian pangkal bahunya gitu ya. Ini bisa kalian gerak-gerakin. Dan yang gue paling suka itu ada artikulasi di ruas sayapnya. Jadi di masing-masing sayapnya ini itu bisa kalian gerakin kayak gini nih. Bahkan ini bisa kalian copot-copot juga. Jadi bisa buat dia pose dengan sayap yang lebih megar lagi dari ini. Di bagian kaki ada 4 titik artikulasi di bagian pahanya. Terus di bagian lutut sini dan yang kaki belakang sini. Jadi ini bisa digerak-gerakin dengan cukup bagus menurut gue. Tapi memang banyak yang bilang Hiya Toys ini meskipun punya banyak artikulasi, dia tuh rasanya masih agak kaku gitu, nggak seluas SHM. Gue punya juga yang Godzilla versi Hiya dan versi SHM. Memang SHM itu untuk pose lebih enak banget. Dia tuh lebih luwes, lebih bisa ditekuk-tekuk. Sedangkan yang Hiya itu dari sisi detail jauh lebih cakep, tapi dari sisi artikulasi ya itu tadi agak kaku meskipun banyak. Dan ini berlaku juga ternyata buat yang King Ghidorah. Gue nggak tahu yang versi SHM kayak apa. Mungkin kalau kalian punya versi SHM-nya boleh komen juga apakah memang yang SHM seluas itu, karena gue nggak punya karena harganya mahal banget ya untuk yang SHM. Tapi yang Hiya Toys ini menurut gue udah cukup sih, meskipun kerasanya agak kaku ya. Banyak yang bilang dia tuh feel-nya kayak kalian mainin NECA. Gue juga belum pernah sih mainin NECA, tapi banyak yang bilang seperti itu. Oh iya, karena sayapnya ini bisa dicopot-copot, jadi kalian bisa posein dia crawling kayak gini. So, gue SHM nggak bisa bikin Ghidorahnya ini nge-crawl kayak gini sih, kayak di filmnya. Jadi menurut gue, meskipun dia lebih kaku, tapi pose-pose yang bisa dilakuin tuh lebih banyak. Untuk aksesoris kita nggak dapat macam-macam, tapi yang pasti kita dapat Gravity Beam-nya yang bentuknya kayak gini, dan juga kita dapat stand base untuk nopang si Ghidorahnya ini. Gravity Beam-nya dapat 3 pieces kayak gini, dan seperti kalian lihat ini clear parts gitu, dan bentuknya itu emang kayak petir yang disembur gitu ya. Jadi dia
agak ada gelombang gitu di sini kalau kalian lihat, dan di ujungnya bentuknya kayak gini. Ini lumayan unik sih bentuknya. Untuk pasangnya sendiri sebenarnya nggak susah ya, gravity beamnya tinggal dicolok aja langsung ke lidahnya kayak gini. Tapi paling lidahnya agak sedikit dicongkel karena yang punya gua ini dia nempel ke langit-langitnya gitu. Nah, ini penampakan dari Ghidorah dengan gravity beam. Ini gua baru pertama kali pasang juga ya, dan ternyata emang keren sih dia dengan gravity beam, tapi gue pribadi lebih suka dia tanpa gravity beam. Jadi gravity beam ini hanya untuk pelengkap aja kalau kalian suka pose-pose atau foto-foto si King Ghidorah ini kayak lagi ngeluarin beam gitu ya. Terus kita dapat stand base, kita dapat 3 stand base. Pertama stand base untuk nopang bagian badan tengahnya ini. Terus juga 2 stand base yang bentuknya kayak capit itu untuk nopang sayapnya. Saran gue kalau kalian mau majang Ghidorah ini mending pakein stand base, karena meskipun dia bisa berdiri ya, ini kelihatannya bisa berdiri, tapi sebenarnya nopangnya sebagian besar di bagian ekornya ini. Gue cuma takut ekornya ini joinnya jadi nggak kuat ya, lama-lama loose atau gimana. Jadi saran gue mending pakein stand base, karena emang itu fungsinya untuk nopang badan Ghidorah yang lumayan berat. Ini perbandingan tinggi antara Ghidorah dengan Hiatoys Godzilla The New Empire. Overall Ghidorah ini menurut gue figur yang bagus dan tidak mengecewakan buat gue. Dan ini cocok banget untuk kalian para kolektor dan pecinta Godzilla dari franchise-nya Godzilla Legendary. Karena emang berasa banget kalian tuh kayak lagi melihara Alpha Titan gitu. Ditambah dia punya ukuran yang masif dan juga sayap yang megah kayak gini bikin dia makin berasa banget lalu kayak punya Alpha Titan di rumah gitu emang. Wah, mantep banget dah pokoknya. Untuk harga menurut gue affordable kalau kalian bandingin dengan SHM. Jadi SHM King Ghidorah itu harganya bisa 3-4 jutaan sekarang. Tapi yang Hiatoys ini dirilis dengan harga PO waktu itu di 1,8. Bahkan waktu itu ada yang jual secondnya 1,6. Tapi kalau kalian cek di e-commerce itu harganya di sekitar 2 jutaan sekarang. Yang mau beli linknya udah gua taruh di deskripsi. Tapi as a note, Hiatoys itu sekarang udah mau ngeluarin yang versi 2.0 untuk King Ghidorah ini dengan warna sama kayak versi 1 dan juga dapat gravity beam dan artikulasi leher yang katanya lebih bagus. Jadi menurut gua mending nunggu yang versi 2.0 aja kalau kalian memang suka dengan yang warna coklat kayak gua juga, atau kalau kalian memang pengen dan nggak sabar pengen sikat yang versi Exquisite Basic Gravity Beam ini, linknya udah gua taruh di deskripsi. Sekian review dari gua. Kalau kalian suka jangan lupa komen, like, dan juga subscribe untuk konten mainan lainnya, dan hati-hati keracunan.